Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Septian dari Elektro B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah elektroanalog yang berjudul Op-Amp. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Op-Amp. Op-Amp adalah penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Lalu, Op-Amp sendiri memiliki beberapa sifat, diantaranya seperti yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Terus yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Terus yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Terus yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Lalu, sekarang pindah ke materi terminal atau kaki Op-Amp. Jadi Op-Amp itu memiliki beberapa kaki. Di antaranya ada 8 ya kira-kira. Terus Op-Amp sendiri memiliki dua buah input ya. Yang pertama input minus, yang kedua input plus. Dan berikut adalah rangkaiannya. Nih. Nah, ini adalah rangkaian yang memberi daya dengan dua supply. Nah, yang ini rangkaian yang memberi daya dengan satu supply. Lalu ini adalah kaki-kaki dari Op-Amp. Ini adalah pinnya ya. Nah, kakinya itu ada 8. Yang kaki pertama dan kelima itu untuk offset 0. Terus yang kedua untuk masukkan membalik atau yang suka disebut dengan inverting input. Terus yang ketiga untuk masukkan tak membalik atau yang suka disebut dengan non-inverting input. Terus yang keempat untuk tanah atau ground. Terus yang keenam untuk output ya. Terus yang ketujuh untuk jatuh tegangan positif. Nah, yang ke-8 itu tidak digunakan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa tipe Op-Amp. Di antaranya ini ya, tipe 741. Dan Op-Amp 741 ini memiliki beberapa tipe juga, seperti tipe 741A, C, E, dan N. Dan huruf-huruf di belakang ini memiliki arti dan tujuan. Tujuannya itu untuk membedakan penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Jadi IC Op-Amp 741C ini adalah singkatan dari commercial grade, yang dimana tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan, tapi kualitasnya itu sangat bagus juga ya. Terus IC Op-Amp 741C ini mempunyai beberapa penguatan, yaitu tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 ohm dan impedansi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 ohm. Oke, kita lanjut ya ke rangkaiannya. Nah, ini catu dayanya. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa lihat cukup memusingkan juga ya, cukup rumit gitu. Langsung ke ini ya, terminal output dan input. Nah, kalian bisa dilihat di sini, ini ada dua sumber, plus dan minus. Dan di sini ada ED ya. Nah, kalian bisa baca di sini ada VSAT. VSAT itu adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi kalau misalnya tegangan supply-nya itu 15, nah VSAT-nya itu harus di bawah tegangan supply 2. Jadi misalnya supply-nya itu 15, VSAT-nya itu harus 2 volt ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini AOL. AOL itu apa? AOL adalah penguatan atau gain terbuka. Ini dikarenakan tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output yang dibiarkan terbuka.
Lalu kita akan membahas ED. Nah, ini yang ED ini. Apa itu ED? ED adalah perbedaan tegangan masukan. ED juga bisa dihitung. Gimana caranya? Ini rumusnya nih. ED sama dengan plus Vsat dibagi AOL. Jadi misalnya nilai AOL nya itu sebesar 200.000. Penguatan ED di baterai maksimum adalah plus minus 65 mikrovolt. Nah, misalnya ini nih, AOL nya itu 200.000 ya. Langsung voltnya itu plus minus 13 volt. Yang ini nih. Nah, ini. Kita langsung aja masukin ke sini. Vsatnya, plus Vsatnya. Yang ini masukin sini, plus 13 volt. Awalnya yang ini masukin ke sini 200.000 sama dengan berapa? 65 volt mikro. Ini maaf ya, saya lupa voltnya nggak ketulis, tapi kurang lebih seperti ini nih nanti. Yang ini ya, yang ini juga sama, langsung dimasukin aja. Nah, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL kalau tegangan masukannya itu berbeda di antara minus 65 mikrovolt kurang dari ED 65 mikrovolt. Biar nggak pusing, saya akan menjelaskan beberapa kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama, tegangan output berada pada salah satu batas plus Vsat atau min Vsat. Terus yang kedua, untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipadang umpan balik. Yang ketiga, karena nilai ED-nya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, ini tabel contoh soal ya. Sebelum kalian menghitung, kalian harus tahu dulu ini mikro ini. Mikro itu apa? Mikro itu seperti apa? Nah, ini mikro. Dan kalian juga harus tahu mikro itu berapa kalau dikonversiin ke bilangan biasa. 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6, atau kalau ke di desimalin menjadi 0,000001. Nah, kalau kalian udah tahu itu, kalian bisa menghitungnya. Nah, misalnya ini tegangan masukan min 10 mikro. Nah, kenapa di sini min 15 mikro? Karena ditambah dari ED ini. Min 10 mikro ditambah min 5 mikro, jadi min 15 mikro. Nah, karena di sini min 5 mikro, ini di sininya min, maka di sini juga min. Terus kalau udah itu, kalian tinggal masukin nih ke rumusnya V0 untuk mencari V0. Kalian tinggal masukin AOL sama dikali ED-nya itu yang ini. AOL-nya yang mana? Yang ini, yang tadi, yang 200.000. Nah, yang ini AOL 200.000 kan. Tinggal masukin deh 200.000 dikali minus 5 mikro berapa? Kita coba ya. 200.000 dikali 5 mikro. Min sama dengan min 1. Bener kan? Min 1 volt. Ini voltage V0, karena di sini min, jadi di sini juga min. Ini min 1 volt. Berikutnya ke rumus-rumus yang di sini juga sama gitu caranya. Nah, kalau yang ini nih, ini min 10. Min 10. Langsung aja ke sini ya. 200.000 kali 25 mikro kali 25 mikro. Lima kan bener. Terus yang ini langsung aja juga ya.
Karena di sini min 10 tambah 5 jadi min 5. Langsung ke sini masukin. Satu. Nah, benar kan? Nah, langsung ke yang nomor 4 ya, yang ini. Dikali 0, minus kan ininya mikronya. Minus 0,02, benar kan? Nah, kalau di sini itu kan ada M ya, beda sama ini mikro, ini M. Ini M apa ini M? M itu mili. Kenapa bukan meter? Kenapa bukan mega? Karena di sini M itu mili ya. Kalau di sini M-nya besar berarti mega, tapi kalau di sini mili. Kalau percaya bisa lihat di sini ya. M tuh mili kan. Kalau mega M-nya besar. Kita hitung langsung. Ini plus 5 ditambah minus 5 jadi 0. 1 mili itu berapa tadi? 1 mili itu 10 pangkat minus 3 atau 0,001 ya. Kita coba hitung aja ya. Berarti 1000 dikali min 5 mili. 5 mili kan dengan minus 1000. Nah, bener kan? Sama dengan ini juga caranya gitu. Ini 0 ditambah 5 jadi 5. Kali 1000 dikali 0,005 1000. Benar kan? Lalu selanjutnya ada penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial yang ideal. Dan penguat operasional ideal memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Terus yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya itu sama dengan 0. Terus yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0 juga. Terus yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga tak terhingga. Lalu selanjutnya ada penguat operasional praktis atau yang suka disebut dengan tidak ideal. Nah, ini adalah op-amp yang suka ada di pasaran. Dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Lalu selanjutnya ada gambar op-amp. Jadi op-amp itu mempunyai 5 bagian. Yang pertama ada non-inverting input, yang kedua inverting input, yang ketiga supply plus, yang keempat supply min, dan yang terakhir ada output. Nah, penomoran ini bukan penomoran yang mutlak ya, ini cuma contoh, jadi jangan dianggap sebagai acuan. Lalu selanjutnya ada inverting op-amp. Ini adalah jenis op-amp ya, karena op-amp juga memiliki beberapa jenis. Apa sih inverting op-amp? Inverting op-amp adalah konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, kalau ciri inverting op-amp, si V in ininya tuh dipasangin di negatif. Kalau yang positifnya itu 0 ya. Nah, inverting op-amp ini memiliki
beberapa rumus. Nah, satunya ini rumus Vout. Gimana rumusnya? Ini min V in dikali RF per R1. R1 ini R in ya. Nah, kalau RF ini. Nah, lalu ini nih penjelasannya. Dari Excelnya naik langsung ke tetap ya. Langsung dari sini dia turun. Langsung sejajar dengan VEE. Nah, ini supply-nya yang minus plus VCC, dan yang plus itu adalah min VEE. Nah, selanjutnya ada non inverting. Kalau yang tadi kan inverting, sekarang yang non invertingnya. Nah, kalau non inverting untuk konfigurasinya, dimana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif juga. Jadi nggak berubah gitu. Nah, di sini ada rumus nih. Rumus tegangan output dari rangkaian ini. Nah, jadi Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 tambah RF dibagi R in atau R1. Ini RF, ini R1 nya. Nah, ini ilustrasinya sebelum masuk ke op-amp, naik langsung masuk ke plus, udah itu naik terus naik langsung saturasi dengan plus VCC. Nah, itu untuk inverting dan non inverting op-amp. Lalu selanjutnya ada zero crossing detector atau yang disebut juga sebagai pembanding. Apa sih itu? Zero crossing detector atau pembanding adalah suatu alat yang membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Apa hasilnya? Hasilnya pembanding dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi tergantung ED-nya ya. Nah, kalau polaritas ED-nya itu negatif, maka V0-nya pun sama dengan negatif V0. Kalau polaritas ED-nya itu positif, maka V0-nya itu plus V0. Nah, zero crossing detector itu ada beberapa macam. Seperti yang pertama nih, ada zero crossing 0. Yang kedua, inverting zero crossing detector. Yang ketiga, ada non inverting zero crossing detector. Yang keempat, inverting voltage level detector. Terus yang terakhir ada non inverting voltage level detector. Lalu selanjutnya ada duty cycle. Kita akan menggunakan duty cycle ini untuk menghitung op-amp juga. Duty cycle atau siklus kerja adalah perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, ini rumusnya. Duty cycle sama dengan T on dibagi T on ditambah T off. Nah, ini sebagai ilustrasinya. Kalau T on itu yang positif, kalau yang T off itu yang negatif. Nah, sebagai contoh soal ini, suatu sinyal mempunyai periode 10M detik dan waktu on sama dengan 3M detik. Ditanyakan berapa waktu negatif atau waktu rendahnya atau waktu T off nya gitu. Penyelesaiannya ini T off sama dengan T dikurang T on. T di sini adalah total waktu.
ini 10. Jadi T off sama dengan 10 dikurang 3 dari sini sama dengan 7M detik. Jadi duty cycle-nya sama dengan T on per T. Langsung aja masukin 3 per 10 dikali 100 sama dengan 30%. Lalu selanjutnya ada detektor penyelang nol. Detektor penyelang nol pembalik atau suka yang disebut dengan inverting zero crossing detector (IZCD). Jadi detektor penyelang nol itu sinyal masukan masuk pada minus OPM dan membandingkan dengan 0 plus OPM. Nah, ini rumusnya ED sama dengan plus input dikurang minus input sama dengan 0 minus VI sama dengan minus VI. Jadi VI nya itu dimasukin ke minus, lalu yang input 0 dimasukkan ke plus, karena inputnya itu dipasang di input negatif. Nah, ini ada rumus lagi. Kalau VI lebih kecil dari 0, maka V0 nya itu sama dengan plus V1. Kalau VI lebih besar dari 0, maka V0 nya itu sama dengan minus V1. Nah, ini gambarnya. Biar lebih jelas, kita lihat ke sini. Kalau misalnya VI nya itu besar, maka di V0 nya itu bakal minus. Nah, seperti ini ya, kan besar ya. Nih, naik. Langsung di sininya itu bakal minus, karena VI besar. Langsung V0 nya bakal minus. Kalau VI nya kecil, maka nanti V0 nya itu bakal plus. Ini kan kecil ya, turun jadi kecil kan. Nah, di sini V0 nya bakal menjadi plus. Begitupun seterusnya. Jadi intinya kalau VI nya itu plus, V0 nya itu bakal min. Kalau VI nya itu kecil, V0 nya bakal plus. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada detektor penyelang nol tak pembalik atau non inverting. Kalau yang tadi kan inverting, kalau yang sekarang yang non invertingnya. Detektor penyelang nol tak pembalik adalah sinyal masukan masuk pada plus OPM dan membandingkan dengan 0 minus OPM. Nah, ini pernyataannya. Jadi kalau VI nya itu besar, V0 nya bakal plus. Kalau VI nya kecil, V0 nya bakal min. Kalau yang tadi kan, kalau VI nya kecil, V0 nya bakal plus. Kalau yang VI nya besar, V0 nya jadi min. Nah, kalau yang non inverting, VI nya itu sama V0 nya itu sama gitu, nggak berubah. Kalau besar jadi plus, kalau kecil jadi min. Ini gambarnya. Buat lebih jelasnya bisa lihat di sini. Jadi kalau VI nya besar, V0 nya pun jadi plus. Kalau VI nya kecil, V0 nya jadi min. Kalau besar lagi jadi plus juga di sininya. Begitupun seterusnya.
Selanjutnya ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan inverting. Apa itu? Adalah sinyal masukan masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan tegangan referensi plus Vref op amp. Nah, kalau yang tadi kan detektor zero ya. Kalau detektor zero itu dibandingannya dengan 0. Kalau detektor taraf tegangan ini tidak dibandingkan dengan 0, tapi dibandingkannya dengan tegangan referensi atau Vref. Nah, ini rumus ED-nya. Jadi plus Vref dikurang minus input sama dengan Vref dikurang VI. Nah, ini penjelasannya. Kalau VI lebih besar dari Vref, maka V0-nya menjadi min. Kalau VI-nya lebih kecil dari Vref, maka V0-nya menjadi plus. Nah, ini gambarnya. Kalau VI-nya itu lebih besar, maka otomatis si V0 itu bakal menjadi min. Kalau VI-nya itu lebih kecil, maka otomatis V0-nya menjadi plus. Begitu dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada detektor taraf tegangan tak membalik atau yang non inverting. Kalau yang tadi kan yang inverting, sekarang yang non invertingnya. Detektor taraf tegangan tak membalik adalah sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan Vref min op amp. Jadi rumusnya ED sama dengan plus input dikurang minus input sama dengan VI dikurang Vref. Nah, ini penjelasannya. Kalau VI-nya lebih kecil dari Vref, maka V0-nya sama dengan min. Kalau VI-nya lebih besar dari Vref, maka V0-nya menjadi plus. Nah, ini gambarnya. Jadi masukkan inputnya itu ke plus. Masukkan inputnya itu masuk ke plus. Kalau Vref-nya itu ke min. Nah, jadi kalau VI-nya itu lebih besar, otomatis V0-nya pun menjadi plus. Nih, VI besar lebih, nih VI lebih besar dari Vref, maka V0-nya menjadi plus V1. Seperti ini. VI-nya lebih besar kan? Nah, V0-nya menjadi plus. Kalau VI-nya lebih kecil, V0-nya menjadi min. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada contoh soal untuk rangkaian tegangan referensi. Gimana ngitungnya? Pakai rumus ini. Vref sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali plus volt. Nah, di rangkaian ini tuh ada dua beban ya, beban R1 dan R2. Lalu ada input V, input plus V. Jadi kalau misalkan input plus V nya itu 12 volt, lalu R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref nya adalah segini. Jadi tinggal dimasukin aja. R2 nya 50 dibagi R1 tambah R2, yaitu 100 tambah 50 dikali 12 sama dengan 4 volt. Baik, selanjutnya saya akan
mengerjakan satu buah soal disertai dengan penjelasannya. Kita perhatikan, ini adalah rangkaian non-inverting karena inputnya ini masuk ke plus. Ini rangkaiannya, ilustrasinya. Langsung aja ke jawaban. Di sini diketahui plus minus V-nya itu 15V dan V-setnya itu plus minus 13 volt, lalu R1 50 k ohm, R2 10 k ohm. Ditanyakan T on, T off, dan duty cycle. Lalu gambarlah output tegangan V0 nya. Kita jawab, T on nya itu 140 M detik dan T off nya itu 80 M detik. Dari mana? Dari sini. Ini adalah T off karena T off itu turun, dan ini adalah T on karena T on itu adalah yang naik. Maka saya simpan seperti ini. Lalu untuk mencari T itu adalah T off ditambah T on, dijumlahkan 150 tambah 80 menjadi 220 M detik. Lalu untuk mencari duty cycle-nya itu rumusnya T on dibagi T kali 100%. T di sini adalah T off ditambah T on. Kita masukkan 140 dibagi 220 kali 100% sama dengan 63%. Dan untuk mencari Vref itu rumusnya R2 dibagi R1 tambah R2 dikali plus V. R2 nya itu 10K dan R1 nya itu 50 k ohm. Langsung masukin aja R2 nya 10K dibagi R1 50K tambah R2 10K kali plus V itu 15. Kita jumlahkan, hasilnya ini 2,5 volt. Setelah ini kita lanjut ke bagian mencari gambar output tegangan V0 nya. Di sini sudah ada VI dan VO. Nah, ini adalah gambar output tegangan V0 nya. Kalau yang VI nya kan ini tadi, ini VI, yang ini V0 nya. Kalau di sininya turun, berarti di V0 nya juga turun. Kalau di VI nya naik, berarti di V0 nya pun naik atau plus. Kalau turun, minus. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.